Alright guys, selamat malam. Apa kabar kalian guys? Di malam hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gue doakan semoga cepat sembuh agar kita bisa sama-sama pantau terus informasi perkembangan terupdate terkait dengan informasi-informasi yang viral guys. Alright guys, di malam hari ini guys, gue ada update lagi informasi terkait dengan perkembangan informasi yang masih sekitar si Mario Dandi ya. Efeknya yang luar biasa guys, luar biasa dahsyat men. Jadi viral di mana-mana ya. Oke, sementara di beberapa konten video gua sudah terlalu jauh ya. Membahas apa namanya, melebar kemana-mana ya, sampai melebar ke apa namanya guys, ngebahas ngebongkar ya, terbongkar ya, berkat berkat kasusnya si Mario Dandi ini mengakibatkan terbongkarnya tikus-tikus got. Tikus-tikus got guys ya, yang menggerogoti uang rakyat ya, yang ternyata nominalnya luar biasa dahsyat men. Wah luar biasa guys. Oke guys, sementara di malam ini gua tinggalkan dulu nih tikus-tikus godnya ya. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke apa namanya, kasusnya si Mario Dandi guys ya, dimana di 9 jam yang lalu ini di Detik.com ya, di sini menyebutkan bahwa perempuan inisial AG 15 tahun, pelaku anak kasus Mario Dandi Satrio 20 tahun, menganiaya Kristalino David Ozora 17 tahun, akhirnya resmi ditahan. Wow. Akhirnya guys ditahan juga nih ya. Ini penyebab awalnya nih ya. Penahanan tersebut dilakukan setelah ia diperiksa selama 6 jam sebagai pelaku anak. Dan kita lanjut guys, kita baca ya. Seperti apa nih? Aduh, sampai panjang kali lebar begini ya informasinya ya. Oke, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Heriadi mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan AG dan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang diatur dalam sistem peradilan anak didampingi lawyer, Bapak Jaksel, dan untuk menjamin pemenuhan hak anak kami didampingi tim dari Kementerian PPPA dalam rangka pendampingan psikososial menjamin pemenuhan hak anak, tuturnya. Dari hasil gelar perkara Rabu 8 bulan 3 malam, penyidik memutuskan menahan AG. Penahanan terhadap AG dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. AG ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). AG ditahan selama 7 hari. Dan berikut momen AG pelaku. Ini momennya nih guys. Alright, seru banget nih. Coba kita lihat guys, sebentar guys. Seperti apa nih keseruannya nih ya. Sebentar guys, kita ulang dulu guys. Wow, seru ya. Seru sekali nih guys ya. Nah, luar biasa sekali. Setelah periksa aja sampai menampakkan diri meskipun wajahnya ditutupi. Oh, oke. Kami dari penyidik PPA dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan. Oke guys, kalian bisa cek sendiri ya nanti ya. Sementara Hengki mengatakan penyidik dapat memperpanjang masa penahanan sampai dengan 8 hari ke depan. 8 hari penahanan terhadap AG ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
Mengingat AG sebagai pelaku masih berusia di bawah umur, polisi mengungkapkan penahanan terhadap AG dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Alright guys. Sementara pihak David juga memberikan respon terkait penahanan AG dan ini dia guys ya artikelnya, respon pengacara David terhadap penahanan AG di kasus Mario Dandi. Oke, nanti kita baca deh guys ya. Bapas, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPPA) memastikan hak AG sebagai anak tetap terpenuhi selama di tahanan polisi. Berikut bunyi pasal yang menjerat AG selaku anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dandi. Wow guys, luar biasa nih guys. Sudah mulai diproses nih, semakin dalam nih. Wah, dan udah 3 ya. Si Mario Dandi, si Saint Lucas, sama si Agnes ini ya, yang tersangka ya, akhirnya tersangka 3-tiganya nih ya. Dan ini jumlah hukumannya belum ketahuan nih dan belum diinformasikan sejauh mana nih nanti dia akan mendapatkan sanksi ya. Oke, dan sementara guys, wow, ini netizen nih memberikan komennya seru-seru nih. Gara-gara uyuh ini pejabat pada menghela napas panjang. Alright guys. Ini dari akunnya Wakwel. Ndak apa-apa berkat kamu korupsi di Kementerian Keuangan terbongkar satu persatu. Oh oke. Jadi sesuatu juga mungkin ya, mau baik mau buruk ya, apapun itu ya, ada hikmahnya ya. Di balik kasus ini, di balik kasus si Mario Dandi ini terkuak lebar gitu kan, tikus-tikus got gitu kan yang selama ini menggerogoti uang rakyat yang nominalnya luar biasa dahsyat men. Dari mulai Jakarta menyeberang ke Jogja si Eko Darmanto gitu kan. Ya, dari Eko Darmanto lari ke Samarinda gitu, ke siapa tuh di Samarinda ya? Si Andi Pramono ya, Andi Pramono bea cukai juga tuh. Ini masih di dalam di dalam Kementerian Keuangan guys. Dan ini membuat gue curiga guys. Secara pribadi gue curiga nih di dalam tubuh Kementerian Keuangan ternyata gue yakin nih banyak sekali nih tikus-tikus gotnya ya. Dan ini harus segera diberantas nih ya. KPK ya. KPK dalam hal ini ya harus bergerak cepat juga ya, mengungkap semua gitu kan keborokan gitu kan, dan menangkap semua tikus-tikus yang ada di Kementerian Keuangan guys ya. Sorry gue sebut tikus-tikus ya, karena kan yang suka menggerogoti barang yang sudah ditutup gitu kan ya, suka menggerogoti ya tikus guys. Seperti halnya mereka gitu kan, mereka pejabat-pejabat yang menggerogoti uang rakyat gitu kan, mengambil gitu kan, dan nominalnya nggak kira-kira guys. Dari 56 miliar yang diketahui, ternyata setelah dibongkar sampai PPATK ternyata lebih dari setengah M. Gila kan, ini benar-benar penjahatnya dahsyat men. Ini orang-orang yang seperti ini kalau di tempat lain udah ditembak mati nih. Ini bahaya nih, luar biasa guys. Bagaimana guys menurut kalian nih? Apa setuju nih orang seperti ini dikasih hukuman tembak mati ya? Aduh, bahaya nih. Ini udah mengkhianati negara, ini bahaya nih, dan mengkhianati rakyat dalam hal ini ya. Dan seperti itu guys ya. Dan gue juga ngeri guys, ini pejabat-pejabat di Indonesia tentunya nggak semua ya, ini oknum aja ya, oknum pejabat di Kementerian Keuangan tentunya ya, dalam hal ini yang sedang disoroti saat ini, yang sedang didera badai gitu kan ya, badai negatif lah ya. Tapi ya mau gimana guys ya, sudah waktunya guys, rapih-rapihnya gitu kan, menimbun bangkai, toh akhirnya tercium juga. Bagaimanapun caranya, ya Tuhan itu adil guys ya. Semua tinggal menunggu prosesnya aja dan menunggu waktunya saja ya. Jadi bagi kalian yang belum terungkap ya hati-hati gitu kan. Ini para pejabat gitu kan, yang belum terungkap jangan cicing-cicing wae gitu kan. Suatu saat juga kalian akan terungkap nih, hati-hati ya. Dan gue yakin guys, dengan kasus ini semua para pejabat juga menjadi kuai-kuai apa ya bahasa Indonesia ini ya, menjadi nggak bisa tidur lah ya, nggak bisa tenang gitu ya, karena mengingat semua di kementerian, waktu gue sekilas baca ada 69 yang menjadi 69 orang ya di Kementerian Keuangan yang menjadi target dari si KPK. Dan sekilas juga gue baca
tadi ya, gua nggak terlalu tidak terlalu memantau, bukan memantau ya, tidak terlalu memperhatikan. Itu lebih dari 69 orang guys, ternyata bertambah guys. Nah, dan ini mungkin yang disebut si PPATK atau si KPK itu geng ya. Dan gue yakin guys, wow, ini Kementerian Keuangan pasti banyak sekali boroknya guys ya. Dan ini harus segera diobati dan harus segera dibasmi gitu kan, dan dibersihkan ya sebersih-bersihnya. Dan bagaimana guys dengan dengan Menteri Keuangannya sendiri gitu kan, dalam hal ini secara tidak langsung guys, hal ini terjadi di bawah naungan Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan gitu kan, Ibu Sri Mulyani. Secara tidak langsung ya, mau nggak mau Ibu Sri Mulyani harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini gitu kan, karena terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan gitu guys. Dan apakah mungkin guys nanti akan merembet gitu kan, terus menuju ke ke atas ya, dalam hal ini ke menterinya sendiri gitu kan, akan terjadi akan berimbas kepada menterinya sendiri, Ibu Sri Mulyani guys. Kita tunggu aja guys ya informasi perkembangan informasinya guys ya. Oke guys, itu guys sementara yang bisa gue sampaikan di malam hari ini terkait dengan perkembangan si Agnes ya, salah satu tersangka penganiayaan ya. Dan semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa guys, jaga keluarga kalian, jaga kesehatan kalian. Sampaikan salam gue buat keluarga kalian. Selamat malam, terima kasih.